Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Winarsi dengan NPM 203111009 dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester 3 dengan mata kuliah Public Relation dengan dosen Ibu Titi Haryanti SE MSI. Studi kasus. PT Winners Beauty merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk kosmetik yang telah terdaftar di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI serta memiliki merek yang sudah terdaftar di Indonesia. Selain promosi melalui saluran yang umum digunakan, PT Winners Beauty memiliki media digital yaitu Instagram. Instagram yang digunakan PT Winners Beauty untuk mempromosikan produknya adalah @winners_beauty. Pada suatu saat, ada kemunculan Instagram yang menggunakan nama @winners_beautyreal yang isinya menjelekkan produk PT Winners Beauty dengan mengatakan bahwa produk kosmetik yang diproduksi terbuat dari bahan-bahan yang belum bersertifikat halal. Keberadaan Instagram ini mempengaruhi citra perusahaan dan viral, sehingga PT Winners Beauty mengalami kondisi terpuruk bahkan hampir tutup. Bertepatan dengan hal itu, saya baru saja masuk dalam manajemen perusahaan. Kemudian, saya diangkat menjadi seorang public relation dan ditugaskan untuk mengubah perusahaan menjadi baik, serta membangkitkan citra perusahaan tersebut. Ada beberapa rumusan masalah yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, langkah apa yang perlu Anda lakukan untuk mengubah citra perusahaan tersebut? Langkah yang pertama, yaitu dengan membereskan kesalahpahaman yang terjadi dengan memanfaatkan digital merupakan cara efektif untuk membangun citra baik pada perusahaan. Selain itu, perusahaan akan memberi akses yang lebih mudah pada calon pelanggan maupun pelanggan setia. Selain dengan Instagram, bisa juga mempertimbangkan media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Media sosial kerap menjadi sarana membangun citra perusahaan yang efektif. Karena saat ini setiap brand besar maupun kecil memiliki akun masing-masing. Apalagi melalui media sosial kita dapat menampung kritik, saran, dan juga dapat berinteraksi dengan pelanggan maupun calon pelanggan kita. Langkah yang kedua, yaitu dengan cara memperbaiki reputasi buruk perusahaan, yang paling tepat adalah dengan memperbaiki produk atau layanan yang menjadi sebab akibat. Entah harga produk, mutu produk, kualitas pelayanan, harus dilakukan perbaikan yang inovatif. Dengan melakukan perbaikan serta menunjukkan bahwa produk yang diproduksi aman dan sudah terdaftar di BPOM serta bersertifikat halal MUI, maka akan memperbaiki citra buruk dari perusahaan. Langkah yang ketiga, yaitu tetap berkomunikasi dengan pelanggan agar bisa membangun kepercayaan satu sama lain. Interaksi secara personal ini dibutuhkan untuk menyentuh sisi emosional para pelanggan agar selalu merasa dianggap istimewa. Hal ini juga membuat pelanggan merasa mendapatkan perhatian, dan perasaan ini sangatlah penting agar mereka dapat percaya kepada perusahaan. Pelanggan membutuhkan jaminan dari perusahaan apabila reputasi akan lekas diperbaiki dan tetap memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk semua pelanggan. Langkah yang keempat, yaitu meningkatkan customer service. Karena customer service adalah jembatan penghubung antara brand dengan pelanggan. Memang peran ini harus ditingkatkan saat reputasi brand sedang naik-naiknya. Akan tetapi, ketika reputasi brand sedang buruk, justru customer service harus lebih ditingkatkan lagi agar kepercayaan pelanggan kembali. Mungkin saat ada pelanggan kembali menanyakan tentang produk kosmetik yang diproduksi, maka customer service harus lebih ramah,
merekomendasikan produk unggulan, dan menjelaskan kelebihan dari produk serta mengucapkan terima kasih atas ketertarikan terhadap produk kita. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah tetap percaya diri bahwa produk yang diproduksi memang layak dan berkualitas terjamin. Rasa percaya diri ini penting untuk melatih mental, karena akan ada banyak kritikan yang tidak mengenakan hati. Maka dengan mengambil sisi positifnya untuk membangun perusahaan dan meningkatkan kualitas produk, selain itu juga kita tidak harus melakukan langkah-langkah di atas sendirian. Dengan membangun teamwork yang kuat dan latih mental agar tidak terpengaruh oleh kritikan buruk yang tidak membangun, begitu cara memperbaiki reputasi buruk perusahaan yang benar. Selanjutnya, masalah yang kedua. Apakah seluruh karyawan perlu Anda PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Untuk membangun wajah baru, maka tidak perlu melakukan PHK terhadap karyawan. Hal ini dikarenakan peran karyawan sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. Dengan adanya karyawan, maka dapat membantu untuk memulihkan reputasi perusahaan. Misalnya, dengan menjadikan karyawan sebagai brand ambassador langsung untuk membangun citra perusahaan. Dengan memberikan bingkisan pada hari besar berupa produk kosmetik terhadap karyawan, maka secara tidak langsung dapat juga memperbaiki citra perusahaan dengan memakai produk tersebut atau membagikannya kepada rekannya. Karyawan yang rela merekomendasikan produk perusahaan adalah salah satu bentuk kepercayaan yang mendalam terhadap perusahaannya. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga. Bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK, dan jika di PHK, apa yang Anda lakukan? Cara mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK adalah dengan memenuhi hak-hak karyawan tersebut. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena sebab-sebab tertentu, terhadap pekerja wajib diberikan pesangon oleh perusahaan, termasuk juga uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Apabila di PHK, maka hak karyawan sepenuhnya yang sudah ditetapkan akan dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga ketika mereka sudah di PHK, secara otomatis haknya akan diterima oleh karyawan tersebut. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti yang dialami kasus di atas. Pimpinan yang dibutuhkan dalam manajemen transisi sesuai dengan kasus di atas adalah pimpinan itu harus punya karakter, punya kredibilitas, menjadi inspirasi keteladanan, dan mampu menumbuhkan harapan. Pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang mampu membuat perubahan masa depan karyawannya dan memperjuangkan perubahan itu dengan melakukan perubahan mendasar. Di samping berkarakter, pemimpin juga diharapkan memiliki kredibilitas. Ini menyangkut komitmen, integritas, kejujuran, konsistensi, dan keberanian seorang pemimpin untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Pemimpin itu lebih suka mencari apa yang keliru untuk diperbaiki ketimbang mencari siapa yang patut disalahkan. Pemimpin berkarakter juga menjadi inspirasi keteladanan. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.